Assalamualaikum. Selamat siang, Andin. Siang. Sebelumnya, terima kasih ya karena sudah bersedia hadir dalam sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, gimana nih kabar kamu hari ini? Kabar aku ya, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Terus pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai rencana dan pemilihan karir yang sedang Andin pikirin gitu. Nah, berbicara sebelum mulai konseling lebih jauh, semua yang kita bicarain ini bersifatnya rahasia ya. Terus uh, tujuan saya juga membantu Andin dalam menentukan pilihan karir yang sesuai dengan apa yang Andin miliki, yang ada dalam diri Andin. Apakah Andin bersedia mengikuti sesi konseling pada hari ini? Bersedia. Oke, baik. Semoga sesi konseling hari ini tuh bisa membantu Andin mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk nanti karir Andin ke depannya ya. Oke, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin tahu apa yang membuat Andin tuh pingin mengikuti sesi konseling hari ini. Karena kan bisa dibilang aku tuh sekarang tuh mendekati semester akhir yang mana 1 tahun lagi tuh aku bakalan lulus kuliah gitu. Nah, menurut aku gitu, pikiran aku inilah gitu, kayak saatnya aku tuh nggak harus main-main lagi gitu, saatnya aku mikirin karir aku tuh kedepannya mau di planning kayak gimana gitu. Dan aku juga masih bingung juga tentang rencana karir aku. Rencana karir mungkin nanti setelah lulus atau ya setelah lulus. Oke, menurut Andin apa utama atau penyebab utama yang membuat kebingungan gitu? Karena aku tuh kuliah di jurusan yang emang notabene mungkin lingkupnya tuh nggak besar gitu. Dan emang masih bingung aku tuh harus gimana dan harus ngapain, atau aku kerjanya harus lintaskah dari jurusan aku yang sekarang atau gimana. Jadi intinya masih ada kebingungan lah dalam menyusun rencana karir aku ke depannya bakal belum gimana. yakin juga ya mana pilihan yang cocok gitu buat Andin. Oke, setelah mengikuti hasil konseling hari ini, apa yang Andin harapin buat kedepannya? Mungkin seenggaknya aku dapat pencerahan gimana planning aku atau buat mempersiapkan diri aku ke depannya setelah konseling ini. Oke, kalau setelah itu apakah ada hal yang penting yang harus dipenuhi oleh pekerjaan apa yang diinginin gitu untuk saat ini, misalnya kayak nanti gajinya gimana, lingkungan di pekerjaannya Andin pengen seperti apa, ataupun kesempatan berkembang gitu. Kalau dari aku sendiri tentunya kalau misalnya soal gaji ya itu relatif aja sih ya, karena semua orang juga in this economy gitu pasti membutuhkan uang yang proper lah ya buat kehidupan kita. Jadi ya mungkin buat gaji tuh mungkin di atas UMR ya. Terus buat relasi atau lingkungan kerja mungkin ya pengen orang-orangnya yang baik dan bisa berkembang buat pengembangan diri aku juga gitu. Oke. Jadi tujuan kita konseling hari ini yaitu membantu Andin buat memperoleh keyakinan gitu terhadap pilihan karir Andin untuk kedepannya dan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Oke. Nah, selanjutnya bisa nggak Andin ceritain pekerjaan atau bidang apa aja yang sebenarnya menarik gitu buat Andin? Sebenarnya aku tuh gini ya, awal mula dari SMK tuh aku tuh masuknya ke SMK penerbangan yang dimana itu sebenarnya aku cuman ikut-ikut aja awalnya. Terus aku pikir udah nyebur gitu ke situ
Ya udahlah, udah terlanjur nyebur ya aku harus jalan juga gitu kan. Jadi aku perdalam lagi ilmunya gitu. Nah terus jadi aku tuh masih bingung gitu kan, gimana lingkup pekerjaan aku nanti gitu. Dan setahu aku karena aku ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan, dan dimana aku ngambil jurusan yang linear dengan SMK aku gitu, yaitu penerbangan lagi. Dan mungkin bidang yang saat ini aku tahu yang ada di lingkup penerbangan tuh mungkin kurang lebih sama kayak bidang di perkuliahan aku sendiri, yaitu maintenance pesawat, atau enggak mungkin kayak apanya ya, maintenance pesawat, atau enggak marsaler yang markirin pesawat, atau enggak di bandara yang kayak gitu, dari lingkup penerbangan gitu. Penerbangan, oke. Apakah ada bidang yang sebenarnya tuh Andin sukai tapi nggak berani untuk dipilih gitu? Sebenarnya aku tuh selalu pengen masuk ke perkantoran gitu. Maka dari itu sebenarnya aku juga kan join organisasi di BEM kampus, yang mana organisasinya itu membuat aku lebih paham mengenai accounting atau perhitungan gitu. Dan aku juga memperdalam itu sih, karena siapa tahu nanti aku nggak di lingkup penerbangan ke depannya kan, makanya aku memperdalam juga ilmu aku di bidang itu. Gitu sih. Jika Andin punya kemampuan yang dibutuhin di pekerjaan yang tadi Andin inginkan di mana tadi tuh, di manajemen ya? Maintenance pesawat. Bukan Perawatan. yang sebelumnya yang Andin tuh tertarik tapi kayaknya belum mampu gitu. Kayak kantoran gitu. Kalau Andin punya kemampuan yang dibutuhkan ternyata di kantor itu, apakah Andin ingin mencoba? Sebenarnya prioritas pertama saya tuh mungkin saya bakal ke penerbangan dulu. Kalau misal sembari nunggu di penerbangan dan emang belum ada panggilan gitu, ya selagi ada peluang apapun itu bakal aku cobain gitu. Karena kan kesempatan nggak datang 2 kali kan, siapa tahu emang rezekinya aku di situ. Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari pengalaman belajar ataupun organisasi nih yang sedang dijalani ataupun yang udah pernah dijalani gitu, pernah gak apakah kemampuan tersebut itu mendukung pilihan yang Andin pilih gitu? Nah, kalau misal buat belajar sendiri di kampus tentu itu bakalan mendukung banget kan ke perusahaan yang nantinya bakal aku lamar, atau mungkin aku terpanggil ya, amin, di perusahaan itu. Terus juga kalau misal di organisasi juga mungkin bakal kepake, tapi aku nggak yakin karena aku cuman belajar basic-basic dari aplikasi yang biasa digunakan buat perkantoran atau akuntansi gitu. Jadi aku kalau yang penerbangan sih mungkin aku udah yakin ya, tapi kalau yang satu lagi aku belum tentu yakin. Oke. Itu merupakan modal yang sangat bagus dan sangat baik ya, karena ternyata yang sedang dijalani maupun yang sebelumnya udah dilalui sangat satu linear dengan profesi yang tadi Andin minat gitu. Saya ingin tahu gitu, pengalaman atau keberhasilan yang pernah Andin capai. Pernahkah Andin berhasil menyelesaikan tugas atau kegiatan yang membuat Andin bangga gitu akan hal tersebut, akan pencapaian tersebut? Kalau misal itu ya tentunya banyak ya. Bisa mungkin kita ambil satu contoh di saat aku mengerjakan tugas yang mana mungkin tugasnya itu emang
linear juga ya buat nanti ke perusahaan gitu, entah itu aku mengerjakan laprak atau yang dimana aku mengerjakan praktik, dan praktiknya itu aku tuh bener-bener langsung mempraktikkan di bidang itu gitu. Aku memaintenance pesawat, seperti mungkin aku praktiknya remove, cleaning, inspection, dan installation lagi komponen-komponen di pesawat langsung gitu. Jadi secara langsung aku terjun ke pesawat dan melakukan praktik-praktik yang memang tugasnya. Oke, kalau menurut Andin, keberhasilan tersebut itu terjadi karena apa sih? Karena akunya memang sebelumnya akunya belajar dulu, mungkin belajar bersama dosen ya pastinya, dan mungkin dosen juga memberikan aku perintah atau pemahaman bagaimana caranya, dan aku tuh harus ngapain aja sebelum aku terjun langsung ke pesawat itu. Oke, berarti ada kemauan dalam diri Andin dan ada berusaha gitu untuk mencapai keberhasilan tersebut. Oke, yang artinya keberhasilan itu berasal dari diri Andin sendiri. Nah, menurut Andin, apakah kemampuan itu dapat membantu dalam pekerjaan yang Andin nanti minati? Membantu banget, karena menurut aku apa ya, itu tuh memang memang harus kita pahami dan harus kita kuasai buat nanti kita seandainya kita terjun langsung di perusahaan gitu. Makanya dari sekarang pun prodi aku tuh menyiapkan yang emang benar-benar terjun langsung ke lapangan, karena kan aku ngambil D3 gitu, yang artinya banyak praktek dan bakal langsung ke lapangan gitu. Apakah ada seseorang atau sosok inspirasi yang membuat kayak Andin tuh kayak aku pengen deh jadi dia gitu, tapi dalam hal karir gitu. Nah, dalam hal karir tuh sebenarnya di kampus tuh aku tuh mempunyai kakak adik asuh. Nah, yang mana kakak asuh aku itu dia tuh memang pintar, dan lulusan TA-nya pun TA terbaik gitu. Tugas akhir terbaik. Dan dia juga kebelat juga kan. Nah, dari situ aku tuh terinspirasi gitu buat pengen kayak dia nih, kayak nilainya tinggi, terus rajin juga, dan sekarang dia tuh masuk ke perusahaan yang mana gajinya itu memang tinggi gitu, dan bidangnya juga sesuai sama yang kita minati atau yang kita pelajari sekarang gitu. Nah, aku tuh pengen kayak dia aja gitu semangatnya. Yang dapat dipelajari dari beliau itu apa? Nah, jadi kenapa aku terinspirasi dari dia tuh, jadi dalam hal lingkungan dia tuh relasinya tuh banyak, dan memang dia tuh pandai atau pintar bergaul gitu. Jadi pintar memposisikan diri dia dimanapun dan berbaur dengan siapapun. Nah, terus dalam hal ilmu dia tuh memang pintar, karena dia tuh memang selalu belajar gitu, dan mungkin di saat kita ada kegiatan ini itu dia tuh memang selalu belajar gitu, kayak dia tuh tekun banget di dalam pembelajarannya. Oke, berarti pelajaran yang bisa diambil itu beliau itu tekun, terus pandai bergaul gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa Andin itu memiliki contoh yang nyata yang bisa menjadi motivasi Andin buat berkembang gitu. Itu bagus banget gitu. Nah, selanjutnya menurut Andin apa ada manfaat yang diperoleh nih jika Andin menekuni karir tersebut? Gitu. Manfaat menekuni karir pas kerja atau pas kuliahnya?
menekuni karir yang sekarang, yang kan Andin itu pengennya tadi di dunia penerbangan gitu, pesawat kayak gitu. Nah kalau Andin menekuni sekarang nih, apa manfaatnya gitu buat Andin? Ya tentu saja gitu manfaatnya, nanti saat aku masuk perusahaan tuh aku nggak bingung lagi harus ngapain, dan aku nggak harus nanya-nanya juga ke orang itu. Mungkin kalau misalnya itu hal yang wajar lah ya, cuman aku nanti seenggaknya nggak bingung dan aku juga nggak malu-maluin alma mater aku gitu. Jadi memiliki gambaran gitu ya, memiliki gambaran buat nanti kedepannya kayak gimana. Oke, selain manfaat, apa sih tantangan yang mungkin akan nanti Andin hadapi? Pasti setiap orang juga pasti punya tantangannya ya dalam karirnya masing-masing. Kalau misal dari diri aku sendiri, tantangannya itu kadang aku tuh kalau misal lagi banyak-banyaknya tugas atau misal banyak-banyaknya apa, aku tuh memang nggak bisa, tipe yang memang nggak bisa fokus, dan itu tuh bakal ambil kemana-mana gitu pikiran akunya. Dan takut juga nanti kalau misal pas udah kerja terus aku kerjanya banyak tekanan gitu, dikhawatirkannya aku tuh kayak burnout dan otak aku tuh nggak bisa ini lagi. Jadi mengalami kecemasan dalam akademik kali ya, kalau terus-terusan ditekan gitu. Oke, tantangannya tadi udah didapet ya, ternyata Andin nggak bisa, bukan nggak bisa, lebih ke kayak tantangan itu susah untuk fokus gitu dalam satu hal. Oke, bagaimana kesiapan Andin untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau misal kesiapan dari diri akunya sendiri buat menghadapi tantangan tersebut, mungkin aku perlu lebih mengatur ulang waktu aku berdasarkan skala prioritas di hidup aku gitu. Dan aku juga menurut aku perlu melakukan time blocking gitu. Jadi tiap aku sedang melakukan kegiatan ini, ya udah aku fokus dulu di kegiatan ini dan blok dulu pikiran ke kegiatan yang lainnya. Jadi aku bisa lebih fokus. Cuman memang untuk sekarang ya mungkin karena kesusahannya di situ, tapi aku juga bakalan berusaha membuat. Jadi mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang seharusnya memang nggak harus dipikirin gitu ya. Oke, informasi apa sih yang perlu Andin gali lebih dalam untuk pilihan karir Andin nanti ke depannya? Aku tuh perlu memfokuskan diri aku tuh. Jadi begini, di kuliahan aku tuh ada yang namanya ngambil lisensi gitu kan, dan lisensinya itu ada AMTO, A1, A4, yang mana itu tuh merupakan sertifikat untuk ke pesawat, dan ada juga NDT atau non descriptive text, yang artinya tuh kayak lebih ke kimia-kimianya gitu, tapi masih tentang pesawat. Ada juga welding yang kayak gitu. Aku masih bingung gitu, apakah aku perlu mengambil sertifikat itu kah atau enggak, karena memang enggak terbilang murah juga kan. Dan yang perlu aku gali pun juga ya kesiapan diri akunya buat ya tersebut. Bentar ulang. Jadi ya itu sih yang masih aku bingungin. Paling aku perlu menggali diri aku, apakah aku perlu mengambil sertifikat itu atau tidak. Sebenarnya kalaupun tidak mengambil sertifikat pun juga tidak apa-apa, tapi karirnya memang tidak seluas mempunyai sertifikat itu, jika mempunyai sertifikat gitu. Jadi sertifikat itu berpengaruh besar ya. Tapi setelah tadi sama Ani dijelasin kan ada beberapa hambatan, salah satunya mengenai sertifikat ini juga. Nah tapi hambatan mana sih yang benar-benar menurut Ani itu hambatan besar gitu, yang mungkin
bisa menghalangi pencapaian karir Andin? Ini teh udah tahu yang sertifikat. Belum, ini teh yang informasi apa? Kamu teh lagi ngejelasin. Jadi di kuliah aku teh ada ini, cina. Jadi aku tuh perlu gali itu, gitu, mau dapatin itu. Kan tadi teka rekam, Anjay. kan teka rekam. Udah nanya aku tapi enggak kerekam teh gini aku teh anjir ini. 70%. Heeh, yang tadi yang itu. Bukan yang 70% mah nanti ada pertanyaan lagi seberapa besar hambatan itu. Iya berarti ya sok. Main lagi ya. Dari aku nanya hambatan apa gitu ya. Kok kamu mulai nanya? Oke, jadi menurut Andin setelah tadi dapat hambatan-hambatan termasuk yang sertifikat itu, tapi ada hambatan yang benar-benar terbesar yang bisa menghalangi karir Andin ke depan itu yang mana? Sebenarnya nggak ada lagi sih selain memang sertifikat itu yang harus aku ambil atau tidak ambil, karena memang jelas peluangnya dari situ gitu, dari lisensi sertifikat tersebut buat ke perusahaan penerbangan itu. Sebesar apa hambatan tersebut? Dihitung deh dari 100%. Mungkin kalau misalnya dipersenin hambatan itu tuh peluangnya 70% bagi diri aku gitu terhadap lisensi tersebut. Berarti cukup besar ya 70%. Oke. Kira-kira apa sih yang bisa mengatasi hambatan tersebut? Ya mungkin kalau misalnya mengatasi hambatan tersebut ya aku harus berhemat, karena kan sertifikatnya juga tidak murah ya. Ya dari tadi saya bilang sertifikatnya tidak murah ya, berarti saya memang harus lebih manajemen uang saya atau mengatur uang saya lebih hemat lagi, atau mungkin saya juga perlu menabung. Jadi harus menyiapkan dana untuk nanti bisa ikut sertifikat. Oke. Menurut Andin siapa aja yang dapat mendukung Andin gitu dalam hal karir ini? Siapa? Orang tua, teman, ataupun saudara? Yang pertama tentu orang tua saya, karena bagaimanapun juga mereka yang dari awal mendukung saya, membersamai saya juga gitu. Dan tentunya juga saya juga mungkin bisa meminta sedikit bantuan kepada orang tua saya jika saya kesusahan gitu. Terus yang kedua mungkin keluarga saya, sama keluarga saya juga membersamai saya gitu selama di rumah atau di mana. Dan yang ketiga mungkin teman-teman saya yang suportif buat lingkungan saya gitu, karena kan kita tuh hidup nggak sendiri ya, tentu kita juga butuh orang lain, butuh buat seenggaknya entah itu bertukar pikiran atau mungkin sekadar ngobrol-ngobrol ringan, atau seenggaknya kita tetap berinteraksi sebagai makhluk hidup yang mana kita juga pasti beradaptasi dengan yang lain. Jadi bentuk dukungan dari orang sekitar itu sangat berpengaruh sekali gitu ya, apalagi teman, orang tua yang pastinya. Oke, setelah diskusi hari ini nih, tujuan apa yang ingin Andin capai dalam waktu dekat gitu? Kalau dalam waktu dekat ini tujuan aku mungkin aku dapat melaksanakan kerja praktik atau magang aku, karena kan di semester ini aku bakalan magang nih, dan magangnya tuh di perusahaan yang memang ada di planning aku. Nah aku paling menyelesaikan magang dengan baik dan aku ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari kegiatan magang aku itu, dan aku juga menyusun laporan untuk kemudian nanti aku sidang, dan aku ingin melewati sidangnya dengan lancar gitu. Langkah konkret apa yang akan Andi lakukan dalam 1 minggu ke depan? Nah dalam 1 minggu ke depan ini tuh yang pertama saya tuh harus ada kesiapan dulu buat UAS, karena kan saya
minggu depan kebetulan saya UAS dulu. Nah, dari UAS itu saya langsung melaksanakan magang gitu. Jadi tidak ada jeda waktu lama buat melaksanain magang setelah UAS gitu. Mungkin saya mungkin perlu belajar lebih giat lagi pastinya, dan karena ini UAS ditambah langsung magang gitu. Dan saya juga perlu mempersiapkan diri saya untuk magang di Selasa. Mungkin ada libur jeda 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi saya perlu mempersiapkan diri saya dengan baik pada jeda hari itu. Oke. Untuk rencana magangnya Andin ingin di tempat yang Andin impikan. Apakah itu perusahaan ataupun apa? Itu tempat yang diinginkan untuk magang saja ataupun nanti kerja juga pengen di situ gitu. Sebenarnya kalau misal untuk kerja tuh sayanya pengen ada di perusahaan yang ada di Jakarta. Iya. Cuman saya juga masih belum yakin apakah saya bakalan masuk ke perusahaan itu ataupun saya memiliki planning kedua, yaitu di perusahaan yang akan saya magang gitu. Karena memang kalau di perusahaan yang saya magang, kebetulan bidang yang saya ambil itu di divisi perusahaan tersebut tuh memang bukan bidang yang sebelumnya sempat saya pikirkan gitu. Tapi kalau semisal ada peluang di situ, pasti saya manfaatkan peluang itu. Tapi apakah Andin berkomitmen dalam hal-hal tadi langkah konkret yang 1 minggu akan Andin lakukan ke depannya? Tentu bakal berkomitmen karena saya juga perlu hasil yang terbaik dari usaha saya. Kalau saya mungkin tidak berkomitmen untuk menyelesaikan hal tersebut, bisa saja hal tersebut jadi tidak tidak bagus untuk kedepannya gitu, dan sayanya pun bakal entah itu bingung atau gimana gitu. Kalau misal saya mempersiapkan diri saya dengan lebih konsisten, ya hasilnya juga tentu akan baik. Oke. Baik, dari hasil sesi konseling kita hari ini kita mengetahui bahwa Andin itu tertarik pada bidang penerbangan atau pesawat gitu. Dan Andin itu sebenarnya memiliki kemampuan yang memang mendukung dan relevan dengan karir yang Andin rencanakan, serta memang udah memiliki langkah-langkah yang konkret gitu untuk mengembangkan diri Andin sendiri gitu. Nah, hambatan yang Andin miliki juga, Andin udah mengetahui gitu cara mengatasinya seperti apa, nantinya harus bagaimana, itu sudah bagus dan baik sekali gitu. Nah, bagaimana sih perasaan Andin setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti sesi konseling hari ini, mungkin saya jadi agak lega ya, karena saya dapat menyampaikan kesulitan saya dalam merencanakan karir saya ke depannya. Dan saya juga tentu mungkin dari sini saya juga dapat pencerahan bahwa saya memang harus dari sekarang berkomitmen atau konsisten dalam tujuan yang ingin saya tuju gitu. Memang harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari sih untuk pengembangan karir, bagaimana karir kita ke depannya, nggak bisa yang mendadak gitu. Oke, setelah tadi perasaannya sedikit lega dan Andin merasa bisa menceritakan mungkin keluh kesah dalam merencanakan karir Andin ke depannya. Alhamdulillah, semoga rencana yang telah Andin susun itu dapat dijalankan dengan baik dan lancar gitu. Terima kasih juga atas keterbukaan Andin selama sesi konseling ini berlangsung gitu.
sampai berjumpa di sesi konseling berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan yang Andin capai nantinya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Ya. karena Yuli mungkin seenggaknya telah mendengar perspektif saya tentang hal ini gitu, dan semoga kedepannya juga saya lebih termantapkan lagi di konseling berikutnya. Oke. Sama-sama juga Andin, mungkin segitu saja sesi konseling hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.